Poinnya gini deh, eh, di dalam video itu Panji itu sedang berusaha mewawancarai dua orang komika binaannya dia yang juga merupakan simpatisan dan anggota FPI. Pada intinya, Panji ingin memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap FPI dengan mewawancarai dua orang simpatisan dan anggota FPI, sehingga masyarakat yang tidak suka kepada FPI bisa melihat FPI dari sudut yang berbeda. Begitulah poinnya. Panjang sekali pembicaraan mereka ya. Dan tentu bagus-bagus, yang namanya juga anggota dan simpatisan FPI, kan nggak ada yang jelek-jelek. Cerita tentang Rizik Syihab, ini dari yang saya tonton ya, dari pandangan-pandangan saya ketika menonton video itu, tentang Rizik Syihab, tentang FPI, tentang demo dan segala macam, dan bagaimana pandangan mereka dua orang ini ya bagus semua, nggak ada yang jelek lah. Wajar aja, nggak ada yang salah di situ. Udah lihat videonya Panji belum? Gus, tonton video fullnya. Tapi setelah saya tonton full, tambah muak. Tambah gak karu-karuan gitu. Saya nggak bisa melarang Panji untuk mencintai FPI, untuk dukung FPI. Demikian juga Panji tidak bisa melarang dong saya mencintai Nahdlatul Ulama ya, karena organisasi saya. Tapi yang kemudian sama sekali tidak pas ketika dia membandingkan antara FPI dengan ulama. Apalagi katanya NO jauh dengan masyarakat. Ini data dari mana? Sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena udah terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Perbandingan seperti inilah yang kemudian menjadi keributan dari masyarakat, seolah-olah nih FPI jauh lebih baik daripada NU dan Muhammadiyah. Ini kan yang jadi masalah. Kalau kemudian misalnya Panji dengan mengutip perkataan Tamrin Tomagola hanya mengatakan bahwa FPI itu baik, it's okay lah. Semua orang kan punya pandangan bebas ya terhadap FPI, terhadap Panji, terhadap saya, terhadap Jokowi dan segala macam ya kan. Tetapi ketika membandingkan FPI, organisasi yang baru berdiri kalau nggak salah tahun 98 itu, dan dibandingkan dengan dua organisasi masa besar Islam yang lahir pada waktu zaman-zaman perang, ya kan nggak apple to apple. Masalah dia berbicara FPI, saya nggak ada hak untuk melarang saudara Panji berbicara atau dia senang dengan FPI. Itu kan urusan dia. Tapi ketika kemudian membandingkan FPI dengan ormas yang saya ikuti, Nahdlatul Ulama, ya itu kan. Ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. Makanya gue pernah bilang, bubarin FPI itu gampang, tapi nggak menyelesaikan masalahnya karena FPI menyediakan bantuan ketika rakyat lagi butuh. Selama lu nggak ngasih bantuan ketika rakyat lagi butuh, maka rakyat kecil ini akan selalu nyari ormas lain untuk cari bantuan. Yang saya tahu selama ini ya, yang saya lihat demo, itu udah jelas tuh ada FPI. Apalagi pada waktu 2017 ya mereka demo turunkan Ahok, bahkan kemudian mengkoordinir anak-anak kecil dengan teriakan-teriakan bunuh Ahok. Itu yang saya tahu. Ada lagi videonya Sobri Lubis, dia bicara bunuh Ahmadiyah, ya kan, Ahmadiyah harus kita bunuh. Tuh kiprah yang saya tahu. Nah, yang jadi permasalahan dan menjadi ribut sekarang itu adalah di menit terakhir seperti yang diputar tadi itu. Di sana lucu sebenarnya, karena sebelum video di menit terakhir itu, Panji mendudukan dirinya sebagai seorang pewawancara. Dia mewawancarai dua orang simpatisan dan anggota FPI itu sebagai narasumber atau yang diwawancara. Catat ya, di menit terakhir atau yang diputar video itu ada perubahan yang menarik nih buat saya. Tiba-tiba Panji tidak lagi berlaku sebagai seorang pewawancara. Dia menjadi seorang pembicara dan memberikan statement-statement berdasarkan pandangan-pandangan dia secara pribadi. Nah, ini agak lucu dan menjadi kehebohan banyak orang ketika Panji menyinggung ada dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, dan dibandingkan dengan FPI. Ini yang kemudian jadi masalah.
Ya memang sih di situ Panji mengutip perkataan dari seorang sosiolog UI yang namanya Tamrin Tomagola. Tamrin Tomagola ini tahun 2013 lalu pernah disiram teh sama Munarman pada waktu acara di TV One. Nah, pandangan Tamrin Tomagola ini adalah hasil wawancara Panji dengan Tamrin Tomagola di tahun 2012 menurut Panji ya. Dan Panji mengutip di sana bahwa Tamrin Tomagola mengatakan kenapa FPI lebih disukai oleh masyarakat daripada NU dan Muhammadiyah. Menurut Tamrin Tomagola dan dikatakan kembali oleh Panji, Ustadz FPI itu lebih dekat kepada masyarakat karena mereka ada saat masyarakat itu membutuhkan mereka. Dan NU dan Muhammadiyah tidak ada ketika orang-orang kecil itu membutuhkan dua ormas besar itu ketika mereka sedang lagi ada kesulitan. Udah lihat videonya Panji belum? Kalau nggak salah itu video terakhirnya Panji deh. Tapi setelah saya tonton full, tambah muak, tambah gak karu-karuan gitu. Saya nggak bisa melarang Panji untuk mencintai FPI, untuk dukung FPI. Demikian juga Panji tidak bisa melarang dong saya mencintai Nahdlatul Ulama, ya, karena organisasi saya. Tapi yang kemudian sama sekali tidak pas ketika dia membandingkan antara FPI dengan ulama. Apalagi katanya NU jauh dengan masyarakat. Ini data dari mana? Sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena udah terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jadi maksudnya dalam waktu sekitar 59 menit atau hampir 1 jam itu ada obrolan panjang. Dan itu video yang disampaikan itu adalah menit-menit terakhir pembicaraan panjang itu. Poinnya gini deh, di dalam video itu Panji itu sedang berusaha mewawancarai 2 orang komika binaannya dia yang juga merupakan simpatisan dan anggota FPI. Pada intinya Panji ingin memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap FPI dengan mewawancarai 2 orang simpatisan dan anggota FPI sehingga masyarakat yang tidak suka kepada FPI bisa melihat FPI dari sudut yang berbeda. Begitulah poinnya. Panjang sekali pembicaraan mereka ya. Dan tentu bagus-bagus, yang namanya juga anggota dan simpatisan FPI kan nggak ada yang jelek-jelek. Cerita tentang Rizik Syihab ini dari yang saya tonton ya, dari pandangan-pandangan saya ketika menonton video itu tentang Rizik Syihab, tentang FPI, tentang demo dan segala macam, dan bagaimana pandangan mereka 2 orang ini ya bagus semua, nggak ada yang jelek lah, wajar aja, nggak ada yang salah di situ. Nah, yang jadi permasalahan dan menjadi ribut sekarang itu adalah di menit terakhir seperti yang diputar tadi itu. Di sana lucu sebenarnya karena sebelum video di menit terakhir itu Panji mendudukan dirinya sebagai seorang pewawancara. Dia mewawancarai 2 orang simpatisan dan anggota FPI itu sebagai narasumber atau yang diwawancara. Catat ya, di menit terakhir atau yang diputar video itu ada perubahan yang menarik nih buat saya. Tiba-tiba Panji tidak lagi berlaku sebagai seorang pewawancara. Dia menjadi seorang pembicara dan memberikan statement-statement berdasarkan pandangan-pandangan dia secara pribadi. Nah, ini agak lucu dan menjadi kehebohan banyak orang ketika Panji menyinggung ada 2 ormas besar, NU dan Muhammadiyah, dan dibandingkan dengan FPI. Ini yang kemudian jadi masalah. Ya memang sih di situ Panji mengutip perkataan dari seorang sosiolog UI yang namanya Tamrin Tomagola. Tamrin Tomagola ini tahun 2013 lalu pernah disiram teh sama Munarman pada waktu acara di TV One. Nah,
pandangan Tamrin Tomagola ini adalah hasil wawancara Panji dengan Tamrin Tomagola di tahun 2012 menurut Panji ya. Dan Panji mengutip di sana bahwa Tamrin Tomagola mengatakan kenapa FPI lebih disukai oleh masyarakat daripada NU dan Muhammadiyah. Menurut Tamrin Tomagola dan dikatakan kembali oleh Panji, Ustadz FPI itu lebih dekat kepada masyarakat karena mereka ada saat masyarakat itu membutuhkan mereka. Dan NU dan Muhammadiyah tidak ada ketika orang-orang kecil itu membutuhkan dua ormas besar itu ketika mereka sedang lagi ada kesulitan. Nah, perbandingan seperti inilah yang kemudian menjadi keributan dari masyarakat seolah-olah nih FPI jauh lebih baik daripada NU dan Muhammadiyah. It's okay lah. Semua orang kan punya pandangan bebas ya terhadap FPI, terhadap Panji, terhadap saya, terhadap Jokowi dan segala macam ya kan. Tetapi ketika membandingkan FPI, organisasi yang baru berdiri kalau nggak salah tahun 98 itu, dan dibandingkan dengan dua organisasi masa besar Islam yang lahir pada waktu zaman-zaman perang, ya ini kan nggak apple to apple ya. Yang saya tahu selama ini ya, yang saya lihat demo itu udah jelas tuh ada FPI, apalagi pada waktu 2017 ya mereka demo turunkan Ahok, bahkan kemudian mengkoordinir anak-anak kecil dengan teriakan-teriakan bunuh Ahok. Itu yang saya tahu. Ada lagi videonya Sobri Lubis, dia bicara bunuh Ahmadiyah ya kan, Ahmadiyah harus kita bunuh. Tuh kiprah yang saya tahu. Gua rasa lu lebih baik daripada FPI, lu lebih pintar ngomong daripada gua sebenarnya. Jadilah Panji yang baik yang gua kenal selama ini, dan gua akan tetap salut dan respect kepada lu ketika lu punya pemikiran yang sama dengan gua terhadap bagaimana menangani dan menangkal masalah ekstremisme, radikalisme di negeri Indonesia ini. Gaspol Ji!